Baik Kak Ajis, Kak Ayun, kita tunggu dulu yang lainnya Kak ya. Sembari kakak-kakak yang lain mungkin masih ada kegiatan, kita tunggu dulu Kak. Siap. Sehat Kak Ajis? Siap. Sambil nonton ini dulu ah. Iya ya, main ya Kak hari ini Kak Ajis ya? Ya, Indonesia tuh main. Apa semifinal ya Kak Ajis ya? Semifinal ya. Malaysia lawan yang Kak Ajis? Cina itu. Oh, Cina. Ya. Nah. Oke lah, kita pun santai juga. Hari ini kita cuman refleksi modul 3, terus pengantar persiapan untuk ternyata saya miskonsepsi Kak Ajis. Yang sebenarnya kan kita buat berbasis project. Itu waktunya masih ada untuk sampai tanggal 2 besok. Jadi menjelang tanggal 2, bolehlah kakak-kakak buat rancangan pembelajaran basis project yang sudah kakak rancang kemarin. Lalu kakak-kakak paparkan di komunitas belajar kakak-kakak. Itu dia ternyata. Saya kira kan kok mepet-mepet gini dalam waktu yang singkat. Ternyata dibalik. Kalau saya kemarin kan memang setelah itu baru dia rencana tindak lanjut. Ternyata rencana tindak lanjut dulu baru membuat aksi nyatanya untuk memberikan. Iya lah, kalau itu. Cuma kalau gitu besok kalau bisa dipraktekin sama gambar anak pun nggak apa-apa besok. Boleh juga, boleh Kak. Seperti yang kemarin tuh ada namanya trompa panjang kan? Iya. Kita praktekin besok. Ya, kita sambil menunggu kakak yang lain, kurang lebih kita tunggu 4 menit lagi lah ya Kak. Assalamualaikum Kak Rahmat, sehat? Waalaikumsalam Kak Samsul, sehat Kak? Kurang sehat nih Kak Rahmat. Wah, demam. Lagi demam. Berapa mau bicara? Lekas pulih lah ya Kak ya Samsul ya. Mungkin bisa sambil rebahan, nggak apa-apa Kak. Kita cuma 1 jam hari ini. Yang lainnya ini malam minggu nih Kak Rahmat. Nah sepertinya lah, saya rasa itu. Terus saya mohon maaf sekali gitu karena tadi Kak Rahmat jam rawan pula, jam orang mau pergi. Malah saya takutnya nanti kalau saya buat di jam 8, selesai jam 9, lebih mengganggu waktu istirahat tadi Kak. Ini listrik nyala juga tadi sekitar jam 5 lewat kan. Dibuat juga. Mati lampu Kak? Mati lampu Kak, tadi listrik padam. Karena hujan deras di Perawang. Oh, Kakak di Perawang ya? Lagi. Iya. Ketua kelas sudah masuk tuh. Nggak jadi dia malam minggu nih. Makanya saya buat jam 7 selesai jam 8 selesai gini kan harapannya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Nanda. Kita malam ini malam santai-santai aja karena 1 jam Kak. Siap. Penyampaian rupanya miskonsepsi saya kemarin. Saya kira tugas project yang kakak buat itu, pembelajaran buat project itu dinilainya hari Sabtu ini, ternyata tidak. Inilah tindak lanjutnya kita buat. Sebelum tanggal 2 udah diupload gitu. Kita bahas RTL maunya nih. RTL sebentar lagi ada videonya nampaknya nih. Ya betul, iya betul. Mungkin bisa diinfokan kan Anda ke grup tugas. Biar cepat kita mulai. Oke Kak. Tak WA dulu Kak. Oke, siap. Sakit dulu. Apa mana, Bro? Mana yang kunci tadi, Bah? Tidak sih. Jatuh nanti pecah nggak bisa dipakai lagi lah. Hasilnya pula nih. Main. Pecah nanti nggak bisa dipakai lagi, rusak. Ini punya mama, punya papa. Itu panggilnya mama.
Kepala nak, Bapak mendengarkan nak. Jatuh pecah nanti nggak bisa dipakai lagi nak. Coba lah sini, Bapak mau dengar belajar. Ya nak, ya nak baik, tolong please. Ngapa nak? Aja jalan-jalan Sul, anaknya Sul. Iya nih Kak Sugeng, tapi lantaran kita Zoom nih mau nggak mau stay dulu sampai jam 8 nih. Ya, ini mengganggu waktu kakak-kakak nih waktu. Aduh, ya mohon maaf lah. Teringat kan sore kalau dibuat Kak Sugeng dia mau mancing juga. Gimana ya kalau malam, tapi malam itu jangan larut banget gitu. Jadi kakak masih bisa sampai jam 8 deh batasnya kan. Jam 8 kita udahin saja. Sesekali terlambat nggak apa-apa Kak Rahmat. Saya Cak Maghrib udah keluar nih. Iya, iya. Bercepat pulang ke rumah kan. Iya betul. Saya pun yang kayak enak ini jadinya malam-malam. Kalau dibuat minggu malah takutnya saya, oh ini memang dah hari weekend kali saya ganggu gitu kan. Kak Ajis. Ya, halo. Kak Masngot. Oke. Sambil Paketnya nonton kapan ini, Nda. diambil? Lagi sambil nonton ini, Nda. Nanti lah tak kabari. Masih di luar. Kak Ajis lagi ngapain? Ini sambil nonton nih ya. Nunggu Nanda masuk Udah masuk, ini apa yang main sekarang? Indonesia. Futsal apa? Bulu tangkis. Minta bulu tangkis. Bulu tangkis Kak Junanda. Tengok dulu di layarnya tuh. Kita mau apa nih? Lihat tsunami gol dari Manchester United. Tsunami gol. Jam berapa mainkan Anda? Malam ini? Tsunami gol mainnya malam ini udah salah nih. Coba kita tengok. Kok ngarep kali ya tsunami golnya ya. Racikan Van Persie. Ya. Oke, Kak Sidik juga udah bergabung. Mungkin izin kita coba buka aja ya Kak Nanda ya, biar cepat. Nanti Oke Kak. bulan kakak yang lain bisa bergabung. Baik kakak, izin saya coba mulai kegiatan pertama kita pada saat ini. Sejak ini kurang lebih 1 jam aja kakak atau 1 JP terkait mungkin materi kita tentang rencana tindak lanjut RTL dari rancangan pembelajaran berbasis proyek yang mungkin sudah kita bahas pada Sidra Maya sebelumnya. Yang kakak juga sudah berdiskusi dan saya sangat-sangat terkagum-kagum. Ya saya dapat pesan titip salam. Fasilitator saya sangat bangga katanya kan. Alhamdulillah ya Kak Rahmat, akhirnya apa yang saya inginkan tersampaikan juga, walaupun bukan saya yang membawa tongkat estafet pertama, tapi dari Kak Rahmat. Tapi tidak masalah kata Kak Bambang. Saya titip pesan lah, salamkan ke kakak-kakak dari guru PJK hebat di Pelalawan, tetap terus mengeluarkan proyek-proyek yang dirancang, karena itu yang diharapkan sebenarnya dari Kak Bambang ketika kami menjadi. Ikan atau ayam? Jadi beliau menitipkan salam, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran berbasis proyek kemarin, dan juga dia sangat sangat bangga karena kita ini mempersiapkan rancangan ini kan cuman dalam waktu yang mepet, berbeda dengan kami waktu menjadi peserta. Tapi kakak semua sudah mengarah ke sana, yang diharapkan sesuai yang diharapkan. Beliau nitip salam, terima kasih juga, terus bersemangat kata Kak Bambang, dan juga terus sehat, terus aktif menggerakkan untuk bergeraknya dari di kita kakak. Baik kakak, izin saya melanjutkan. Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Bagaimana kabarnya? Selalu saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkurang satu apapun. Sebelumnya juga tadi mungkin sebagian kakak-kakak sudah mendengar permohonan maaf saya, dan ini mungkin sudah ramai. Saya ulangi kembali. Saya memohon maaf untuk mengganggu waktu istirahat dan mungkin waktu keluarga kakak-kakak pada hari ini atau malam ini lebih tepatnya. Yang seharusnya tadi kegiatan kita ini 1 jam ini itu diadakan siang, rencana saya mau kalau bisa cepat. Saya sudah ngomong kemarin ke Kak Sugeng agar tidak mengganggu waktu mancing Kak Sugeng. Namun apalah daya, kegiatan di sekolah saya tadi selesai pukul 2 kakak, lalu sampainya di rumah tidak lama berselang hari hujan lebat gitu ya, hujan lebat, dan listrik di sini pun padam. Ini pun baru hiduplah kembali sekitar jam 5 lewat atau setengah 6. Tadi saya coba mau dirancang sekarang, ini karena waktu maghrib, mending nanti saja jam 7 deh gitu kan. Makanya saya baru bisa menyampaikan mungkin jam 7 saja lebih enak kita untuk saling diskusi ya kakak. Baik kakak, izin saya melanjutkan. Adapun nanti malam ini sesi utamanya kita yaitu terkait dengan rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran berbasis proyek yang kakak rancang. Ternyata lini masa ini berubah kakak. Ketika saya menjadi peserta, saya merancang proses pembelajaran berbasis proyek ini dan juga mengimplementasikannya ke dalam Kombel, Komunitas Belajar di Sekolah atau KBS. Itu ada waktu 6 hari baru berjumpa dengan rencana tindak lanjut. Nah, kalau sekarang berarti kakak-kakak dipertemukan dulu dengan rencana tindak lanjut, lalu baru membuat sebuah video mungkin bagaimana kakak-kakak merancang pembelajaran berbasis proyek ini, dan kakak-kakak perkenalkan di dalam komunitas belajar kakak-kakak. Nah, jadi mungkin ada sebuah video tayangan kakak-kakak menerangkan, memaparkan dari hasil pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak susun. Dan kemarin sudah mungkin diskusi itu saya dapat kemarin kelompok 3 itu juga bagus sekali. Mungkin dari kelompok 2 juga kemarin hanya sedikit saja ada penguatan terkait dengan aktivitas yang perlu ditambah, aktivitas gerak yang mungkin perlu ditambah ya kakak. Izin saya lanjutkan. Oh baik, karena Kak Nanda sudah bergabung bersama kita, mungkin bisa dipandu kan Nanda untuk sesi berdoa bersama kita di awal. Baiklah Kak, di sini udah azan. Kita doa dulu bentar ya. Ya, besok kita Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kan Anda. Mungkin kita lebih lagi mendengarkan azan dulu ya kayak kita.
Baik kakak, izin saya lanjutkan ya kakak. Ini kesepakatan kita bersama yang mungkin kakak sudah tahu ya kakak. Baik, jadi sesi tetapnya kita 1 jam ini itu terkait dengan ada 2 sesi sebenarnya kak tujuannya. Yang pertama kita merevisikan modul 3 ya. Modul 3 ini terkait dengan pembelajaran berbasis proyek dan juga komunitas belajar sekolah ya Kak. Ada 2 itu materi submaterinya yang sudah dianggap kita menuntaskannya. Maka dari itu ini dilanjutkan dengan memahami penugasan rencana tindak lanjut dari 2 hasil submateri yang sudah kita pelajari 2 hari sebelumnya Kak. Jadi nanti adapun agenda kita sesi pertama kita malam ini tentang pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen belajar, lalu refleksi awal. Ini refleksi awal terkait dengan modul 3 yaitu KBS, komunitas belajar sekolah, dan juga rancangan pembelajaran berbasis proyek khususnya untuk PJOK ya Kak. Lalu nanti akan saya lanjutkan terkait dengan menyampaikan RTL, rencana tindak lanjut dari hasil rancangan proyek, pembelajaran berbasis proyek itu yang akan kakak-kakak buat, implementasikan ke dalam sebuah bukti karya. Kakak-kakak akan diminta membuat sebuah video, kakak-kakak mempresentasikan di komunitas belajar kakak-kakak terkait dengan apa sih pembelajaran basis proyek yang akan kakak-kakak tampilkan gitu. Seperti pengantar tugas, isi materi yang akan saya sampaikan, lalu tugas RTL-nya apa, penilaian juga, lalu lini masa, berapa lama kakak-kakak dari tahap persiapan, merancang pembelajaran basis proyek, lalu mungkin adanya kakak-kakak aksi langsung membuat, memaparkan di komunitas belajar kakak-kakak masing-masing dalam bentuk video, kakak tampilkan, lalu kakak mengunggah, lalu ada tahap menilai, fase nanti ketika lini masa menilai, saya yang menilai, lalu nanti dilanjutkan terakhir adanya umpan balik nanti dari saya kan. Dan juga nanti ada dialog diskusi tanya jawab terkait dengan RTL ini. Mungkin ada kakak yang masih bingung bagaimana cara mengaplikasikannya nanti ke dalam komunitas belajar kakak-kakak. Mungkin kita akan sharing sedikit, lalu nanti diakhiri dengan sisi penutup. Baik kakak, izin saya lanjutkan. Ini deh kakak, ini sempat pernah saya tampilkan juga level ini, mungkin kakak-kakak masih memiliki memorism, mengingat, saya ingat dalam memori kakak-kakak, ini sebelum kita tatap muka, pernah saya tampilkan juga angkat ini, ada di level berapa kita mempersiapkan diri kita, dan ini sudah di fase-fase akhir program PKG ini. Seingat saya dulu yang masih saya ingat, Kak Nanda langsung menyampaikan, izin karamat saya kira-kira di level 7, tapi karena ini di tahap awal, mungkin bisa jadi ke 6, katakan Anda waktu itu. Nah, kalau sekarang saya pertanyakan lagi kan Anda, setelah sudah sampai di mungkin menjelang akhir ini kan Anda, udah di tahap berapa nih? Apakah peningkatannya sudah berapa angka nih sekarang? Di angka berapa kan Anda sekarang di posisinya? Kalau menurut Nanda nih Kak, setelah kita bersama-sama melalui tatap maya kan, pembelajaran di PKG kelas 13 ini, sehabis itu kita udah juga tatap muka selama 1 minggu. Menurut Nanda ini level kita udah naik nih ke level 8 lah untuk tingkat pembelajarannya. Karena masing-masing dari kami nih anggota dari kelas 13 nampaknya talking about-nya tuh udah bagus. Untuk menyampaikan secara diskusinya itu udah tidak seperti biasanya lah setelah pulang dari tatap maya ini. Terima kasih Kak, itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak kan Anda. Ya, kalau saya nilai jujur udah kakak di fase nomor 9 nih. Ya, semuanya nih. Karena jujur ya kakak ya, bukan saya gimmick segala macam, tapi memang nyatanya kakak-kakak itu berada di fase-fase nomor di level 9 karena di waktu yang singkat kakak-kakak bisa dengan cepat, lugas, cepat, tepat pula merancang. Apalagi saya kemarin terkagum sekali melihat kakak-kakak merancang pembelajaran basis project dalam waktu yang 1 hari. 1 hari dan juga dalam bentuk diskusi yang cuma 30 menit. Itu sangat 2 jempol saya berikan kepada kakak-kakak. Padahal dulu ketika saya menjadi peserta, waktu sudah diberikan 6 hari dan itu masih ada banyak penguatan dari fasilitator kami gitu kan. Ini luar biasa sekali kakak-kakak dari kelas 13, saya jujur sampai fasilitator saya kagum sampai memberikan pesan dan salam
semangat terus untuk menggerakkan anak bangsa supaya anak bangsa terus bergerak, memahami gerak, melebur dalam geraknya. Oke, baik. Mungkin itu sebuah refleksi diri kita. Kita lanjutkan, Kakak. Ini dia tujuan pembelajaran kita untuk sesi tatap maya malam ini. Kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini perencanaan ini sudah kakak buat pada hari lalu dan juga kakak memaparkan hasil diskusi kakak bersama. Bisa saya sampaikan, bisa kakak pakai itu atau kakak mau buat sendiri kira-kira terkait apa sih mungkin temanya tentang mengangkat permainan tradisional, ya kan? Jadi bisa kakak kalau punya ide-ide sendiri yang ingin kakak kembangkan, dipersilakan karena memang ini waktunya masih ada ternyata kakak. Setelah ini kakak akan merancang, itu akan diberi waktu 6 hari merancang pembelajaran berbasis proyek ini, lalu kakak paparkan ke dalam komunitas belajar kakak, dan juga mungkin bisa mengajak guru atau rekan sejawat untuk terlibat dalam proyek kakak. Tapi kakak yang lebih dominan yang punya proyek, mereka itu hanya pendukung gitu, karena kolaborasi lah kalau kita bahasanya ya kakak. Mungkin bisa kemarin lebih banyak ya betul guru seni budaya atau guru seni lah ya kan kakak. Ada guru matematik atau untuk mengukur lapangan dalam membuat alat segala macam, mengukur panjang dan lebar. Itu bisa kita ajak guru matematik atau guru bahasa Indonesia sebagai nanti bagaimana dia membuat teks naratif tentang bagaimana atau pengiklanan gitu ya kakak ya. Bisa kita rangkul guru lintas mapel atau bisa dengan rekan sejawat kita, tapi lebih alangkah baiknya kita melibatkan guru lintas mapel ya kakak ya. Oke, ini sebagai refleksi awal. Ini refleksi awal ini terkait dengan materi dari modul 3 yang sudah kita kurang lebih 2 hari yang lalu sudah kita pelajari, dan alhamdulillah dengan cepat tanggap deh kakak ini, terus mampu memahaminya dalam waktu yang singkat 2 hari. Berturut-turut kita membahas mengenai modul 3, yaitu yang pertama submaterinya terkait dengan komunitas belajar di sekolah kakak sudah bercerita, merefleksikan, berbagi pengalaman terkait dengan komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah kakak masing-masing. Lalu di pertemuan selanjutnya kita membahas terkait dengan merancang pembelajaran berbasis proyek, bisa itu di intrakurikuler atau kokurikuler yang bisa diintegrasikan ke P5 gitu kan. Kakak-kakak lebih banyak dominan memilih di kokurikuler terintegritas dengan P5 ya, karena lebih sana lah kayaknya lebih tepatnya. Kalau di intra itu kita sedikit sekali dapatnya nanti perannya kakak ya. Oke, baik, ada sebuah pertanyaan pemantik. Sebuah pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi ini kakak. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita ini yang kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah kita kakak? Menurut kakak, tanggapan kakak gimana kakak? Apakah ada kakak yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bagaimana kiranya jika kakak? Baik, Kak, dipersilakan Kak. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak ya kawan-kawan. Jadi kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Kak, pembelajaran berbasis proyek ini kita kolaborasikan dengan rekan-rekan itu yang pertama mungkin jadi apa Kak, bisa kan kalau kolaborasi itu jadi lebih efektif. Terus yang kedua terbantu lah kan Kak. Nanti contohnya yang kemarin ada guru bahasa Indonesia, kita bisa di situ minta bantuan bagaimana caranya membuat wawancara yang baik. Nanti kalau dengan olahraga tradisional kan Kak, wawancara yang baik dengan tokoh adat atau segala yang pokoknya lingkungan masyarakat lah ini Kak. Yang kedua yang dengan guru matematika itu kan kita bisa membantu juga tentang pembuatan lapangan kalau yang kemarin itu kan ya yang ditangkap. Terus nanti mungkin ada dengan guru lain juga bagaimana membantu siswa itu merencanakan entah itu video atau poster. Jadi bisa jadi lebih menarik gitu. Intinya kalau di situ
ya kerjasamanya membangun lah Kak. Jadi mempererat juga hubungan kan antar sesama rekan gitu Kak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Andra ya. Ya, seperti yang Kak Andra sampaikan, saya sependapat ya Kak. Yang pertama tentu intinya kalau kita kolaboratif, kita bergotong royong, kerja yang bentuknya berat akan dipermudah seperti itu ya Kak. Dan juga faedahnya banyak ya, seperti Kak Andra bilang. Mungkin yang kita kurang cakap terkait dengan literasi mungkin. Tapi karena ada rekan sejawat kita dari Guru Bahasa Indonesia, dia bisa merancang seperti katakan tadi, seperti contohnya seperti itu, mungkin menggali lebih dalam informasi terkait dengan mungkin rancangan proyek proyek kita ini, pembelajaran bahasa proyek kita ini, rupanya temanya itu atau judulnya itu tentang permainan tradisional yang akan kita angkat di daerah kita. Mungkin bisa saja Guru Bahasa Indonesia lebih paham bagaimana cara menggali-gali informasi untuk supaya pembelajaran bahasa proyek kita ini dapat lebih relevan dan real ya kakak, bukan kita rancang buat asal-asalan seperti itu saja. Dan juga betul kata Kak Andra, kalau kita bekerja sama ini makin memupuk solidaritas kita, apalagi kita sama rekan sejawat. Kalau kita bergotong royong itu dapatlah P5-nya kakak kita dapat ya, pelajaran Pancasilanya kita dapat ini kakak. Maka dari itu memang pesan yang disampaikan secara tersirat di sini ya memang kita harus coba merangkul ataupun mengajak rekan-rekan guru lintas mapel yang bisa berintegritas dalam pembelajaran bahasa proyek kita ini kakak. Mungkin bisa kita ajak seperti guru seni, guru matematik, guru bahasa Indonesia supaya proyek kita ini nampak lebih mahal gitu ya kan. Kita bukan bekerja sendiri, kalau kita kerja sendiri ya jadi kakak, tapi nilainya itu mungkin di tengah-tengah saya bilang, karena kita asik kerja sendiri, kita belum tahu nih bisa mengkoordinir peserta didik kita ini ke arah yang memang menciptakan sebuah produk ataupun produk dari hasil pembelajaran berbasis proyek ini. Tapi kalau kita bersama-sama mengajak rekan-rekan dari guru-guru kita lintas mapel itu, alhamdulillah insya Allah memang dipermudah sekali kakak itu. Jadi kita yang rasa-rasanya nggak paham di sini, mereka kan paham, jadi bisa mengarahkan peserta didik kita. Oke, baik, terima kasih Kak Andra jawabannya. Izin saya lanjutkan. Lalu ada lagi pertanyaan nih kakak. Oh, sebentar kak. Adakah yang ingin bertanya? Boleh Kak Ajis, lanjut Kak Ajis. Ya, coba saya nambahi juga tadi dari yang disampaikan Kak Rahmat tadi. Bagaimana bisa diterapkan, bagaimana tadi refleksinya, bagaimana untuk bisa menerapkan di sekolah kan gitu Kak. Untuk sampai saat ini, kalau di tempat sekolah kita sendiri, itu memang kalau yang memperkenalkan permainan tradisional ini seperti ini mungkin belum dilaksanakan kan itu. Nah, jadi karena kita kan sekolahnya pakai kurikulum merdeka dan itu kita sekolah SMA itu jadi sekolah penggerak kan gitu, sekolah kami. Jadi ada di situ apa yang dimunculkan di sekolah tersebut kan gitu. Jadi bersama guru Kombel kemarin tuh, jadi ada dimunculkan sekolah itu kita jadi sampah itu dimanfaatkan untuk jadi pupuk dan sebagainya nih proyeknya kemarin itu yang sudah dilakukan itu. Yang kedua untuk semester ini proyeknya akan ditampilkan memperkenalkan salah satu contohnya makanan khas daerah masing-masing, budaya masing-masing kan itu. Nah, mudah-mudahan setelah saya ikut ini Kak, mana tahu saya bisa besok semester 2 bisa dimunculkan pula nih proyeknya ini untuk P5 tentang memperkenalkan permainan tradisional kan itu. Tujuan sasaran yang Kak Rahmat, kita semua guru olahraga sasarannya kan ke situ tuh. Bagaimana bisa enggak ya, mana tahu besok ada dianggarkan, bisa kita laksanakan kan itu. Betul. Ada asetnya. Cuma kalau enggak kita berbuat, kadang-kadang guru olahraga di belakang aja. Betul Kak. Maaf selama ini yang saya tahu kalau enggak kita berbuat ini di belakang aja, jadikan layar aja. Sedangkan Pak Aji saja guru olahraga suruh ngawasi proyek tata boga, suruh makan itu. Nah, ya betul Kak. Ya. Katanya wali kelas, tapi Bapak juga yang itu. Coba besok bisa nggak kolaborasi dengan Pak Ajis nih kalau udah dibuat macam ini. Nah, oke, itu aja Kak. Baik,
Terima kasih Kak Ajis ya, betul sekali. Ya Kak, yang punya proyek siapa kita yang jadi pionir. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Pak Ajis. Oh, Kak Ajis ulang tahun hari ini ya. Berulang tahun, selamat ulang tahun Kak Ajis. Selamat ulang tahun Kak Ajis. Selamat ulang tahun pada umur. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Ya, betul sekali kata Kak Ajis. Ya, mudah-mudahan itu ya. Ya, jadi Kak Ajis bisa gambarkan sekarang bercerita untuk disampaikan. Memang tugasnya itu memang untuk sekarang. Tapi kalau untuk nanti lanjut kata kepala sekolah mungkin bisalah di semester 2. Tapi kalau untuk nanti memaparkannya sebagai gambarannya bisa Kak Ajis rancang dalam waktu 6 hari ini. Nanti dibuat dalam bentuk video. Kak Ajis bisa sampaikan kalau memang rasanya di semester ini nggak kejar karena sudah di penghujung, kita tampilkan di semester genap gitu ya Kak Ajis ya. Itu bisa tuh Kak Ajis. Mantap juga Kak Ajis. Selama ini kita yang kayak di belakang layar saja mengikuti guru-guru kelas ataupun guru mata yang lain. Baik, izin saya lanjutkan lagi Kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira ini terkait pertanyaannya. Kalau menurut sudut pandang kakak-kakak, ini saya kecilkan saja pertanyaannya. Kalau menurut sudut pandang kakak, komunitas yang ada di sekolah kakak-kakak itu apakah sudah berdampak kepada bagaimana proses kita menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana kakak? Sudah nampak kakak-kakak di setiap kombel kita adanya sudah mungkin ada pelatihan yang diberikan untuk bagaimana cara kita mengimplementasikannya supaya keterampilan mengajar yang efektif itu dapat kita capai. Kira-kira di setiap sekolah kakak-kakak sepertinya sudah ya kakak ya. Kira-kira gimana kakak, tanggapan kakak? Oke, Kak Andra, dipersilahkan. Oh, iya Kak. Jadi gini Kak, kalau di kombel sekolah kami itu kan kemarin beberapa kali kan juga masih baru ya Kak ya. Untuk pembahasan kombelnya yang mengarah, ya jujur aja kalau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu mungkin bisa dikatakan belum ada yang arah ke sana. Tapi kalau untuk meningkatkan kompetensi guru itu ada. Tapi kalau untuk mengarah ke pembelajaran, kualitas pembelajaran itu mungkin belum nggak. Kalau yang mengarah ke kompetensi guru-guru mungkin ada. Contohnya pelatihan Canva kemarin. Terus tentang apa? Tentang review RTP, modul ajar masing-masing guru gitu kan nggak. Terus bagaimana cara menentukan TP juga baru itu aja. Mungkin kalau yang efektif itu yang kalau saya pribadi dapat ya dari kita pelatihan ini aja Kak, yang baru dapat kan bagaimana caranya yang asesmen otentik itu pelajarannya sampai videonya tuh lebih-lebihin Kak kemarin. Itulah Kak kemarin ya kan. Kalau jujurnya baru sampai situ mungkin Kak, karena masih baru mungkin ya Kak ya. Oke, baik. Terima kasih Kak ya. Mungkin ya di sebagian seperti komunitas Kak Andra mungkin baru bergerak ya. Mudah-mudahan habis ini Kak Andra menjadi penggeraknya nanti untuk bagaimana berbagi praktik baik di dalam komunitas belajarnya. Tapi saya percaya nih Kak Andra, yang sudah dipelajari mungkin untuk mengembangkan kompetensi kakak seperti penggunaan Canva gitu. Itu ada juga sedikit banyaknya berimpact juga kepada peserta didik kita. Nanti kita bisa buat di situ bagaimana perencanaan pembelajaran ataupun sebagai media-media ajar kita yang menarik, kita bisa tampilkan slide-slide-nya menggunakan Canva yang sudah kita pelajari gitu kan, supaya tidak terlalu monoton. Mungkin kita selama ini kadang berceramah sedikit-sedikit, mungkin buka buku cetak, bisa kita tampilkan dari Canva yang sudah kita buat gitu. Mungkin ada Canva, tapi ya mungkin belum sepenuhnya ya Kak, tapi ada azas manfaatnya saya rasa itu Kak. Oke, baik, izin lagi saya lanjutkan. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL pelajaran project ini? Apakah pemahaman kakak terhadap voice choice ownership ini penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini saya teringat jawaban Kak Andra kemarin ya, tentu ya kita apalagi kita kurikulum merdeka yang dimana
kita di PKG ini mungkin saya langsung jawab saja lah nih, karena kemarin sudah dijawab juga sama Kak Anta, pertanyaan ini hampir sama. Kita diminta dari program PKG ini adalah bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita dan juga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya kan. Jadi ketiga komponen ini, komponen dasarnya dalam pembelajaran adanya voice, choice, dan ownership, yang mana mungkin peserta didik kita dengarkan apa keluh kesah ataupun apa yang ingin disampaikannya, alasan dia, kenapa dia ingin belajar ini, kenapa dia ingin ini. Lalu adanya pemilihan dari yang peserta didik inginkan. Kita suguhkan misalnya tujuan dari proyek kita ini, misalnya kita buat proyek, kemarin buat proyek, tujuannya ini. Kira-kira anak bapak maunya seperti apa gitu. Mungkin dia menyampaikan saran dan juga masukan ataupun keinginannya, dan juga mereka memilih sendiri gambarannya kira-kira Pak kalau permainan tradisional kita angkat, saya maunya permainan ini Pak gitu. Mungkin kita bisa bagi nih, kalau untuk SD kita bagi pilihan kira-kira mau yang mana gitu. Mungkin kita anak-anak bapak bisa memilih gitu kan. Lalu akhirnya mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikannya dan juga atas apa yang sudah dipilihnya, itu ownership tadi. Nah, jadi kalau dirasa tentang tiga ini berdampak pada pembelajaran peserta didik, tentu sangat berdampak ya. Karena itu yang diminta kali, seperti yang berpusat pada peserta didik. Ketiga dasar ini tetap harus ada. Ya, janganlah kita yang lebih monoton. Kalau kita yang monoton, kita mungkin mengarah-arahkan saja, seperti kata kemarin. Mungkin di kelas tingkat sekolah dasar, anak-anak belum memiliki yang namanya pemikiran kritis, tapi setelah ini dia mudah-mudahan, kalau mungkin kelas tinggi sudah ya kan, setelah dia belajar berbasis proyek ini dengan 3 tahapan ini kita masukkan, mudah-mudahan mereka telah memunculkan pemikiran kritisnya. Tapi kalau untuk anak SMP, SMA, mungkin itu dia sudah mengarah ke sana, dia sudah tahu nih kira-kira gambarnya ini, Pak saya mau seperti ini, kita tinggal oke, lanjut, Bapak nyokong ini, kalian buat seperti ini. Mungkin anak SMA bisa, tapi kalau kita SD ini mungkin lebih diarahkan, gambarnya gini, maunya apa, pilihan A atau B, seperti itu ya kakak ya. Oke, ini dia sedikit kakak tujuan dari program PKG inilah lebih tepatnya ya kak ya, tujuan besarnya. Yang pertama itu modul 1, bagaimana kita tuh mengubah paradigma diri kita di dalam kelas ya, selaku kita guru PJOK lah lebih tepatnya. Ini karena sudah menjelang akhir, jadi mungkin ada refleksi-refleksi penuh. Tujuan pertama dari program PKG ini telah mengubah paradigma diri kita yang mungkin selama ini kita menjadi yang menjadi role model atau yang lebih dominan ketika di dalam kelas atau ketika menyampaikan proses pembelajaran. Tapi setelah mengikuti program PKG ini, kita baru sadar, oh, yang diminta oleh kementerian seperti ini, yang diminta pembelajaran yang kurikulum merdeka dan berpusat pada peserta itu, oh seperti ini ternyata gitu. Yang diberikan keleluasaan kepada peserta didik itu seperti ini, bukan dalam tanda kutip pembiaran. Ya udah hari ini mau olahraga apa, bukan seperti itu ya, ternyata sesuai dengan koridornya juga adanya tujuan pembelajaran. Jadi tapi dia memilih aktivitas geraknya seperti apa sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik kita masing-masing. Lalu dilanjutkan ke kakak di modul 2, keterampilan pedagogik kita atau keterampilan mengajar kita yang efektif kala itu, yang berpusat tentunya pada peserta didik. Kita sudah belajar gaya-gaya mengajar dan juga model-model pendidikan, ada beberapa yang kita pelajari seperti model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model yang mungkin bisa kakak-kakak kembangkan lagi nantinya di dalam pembelajaran kakak di sekolah masing-masing terkait dengan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak bisa lebih mengembangkan lagi karena sudah memahami, oh seperti ini pendidikan gerak. Sebenarnya kakak-kakak semua sudah memahami itu, tapi ini bahasa istilahnya seperti ini ya. Oh, mengembangkan keterampilan gerak itu berarti bagian tubuh mana yang bergerak gitu ya. Dan juga arah geraknya mau kemana gitu kan. Baru adanya keterampilan kebugaran gitu kan, model pendidikan kebugaran, kakak mulai bisa membuat rancangan program kebugaran, latihan kebugaran atau aktivitas kebugaran bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga bisa dilanjutkan di rumah gitu kepada peserta kita. Dan di akhir kegiatan juga terkait dengan festivity atau festival sport education model, itu kakak sudah mulai paham, oh ternyata
pembelajaran PJOK ini tidak melulu anak kita semua berperan main gitu. Main, dia kalian taunya jadi pemain saja, tidak. Mungkin bisa saja dia bakat anak-anak ini kan berbeda-beda kakak, tapi di dalam tanda kutip dia tetap beraktivitas di situ. Mungkin bisa saja jadi wasit dia, atau bisa menjadi reporter, atau bisa menjadi supporter, segala macam, bisa berganti-ganti berbagi peran dalam kegiatan tersebut. Itu bisa kita kembangkan kakak. Lalu terakhir di modul 3 itu terkait dengan menggerakkan rekan sejawat atau dalam tanda kutipnya komunitas belajar di sekolah kita. Kita coba masuk ke ranah tersebut, mungkin yang selama ini kita tahu ini, cuman kita tidak ada belum memiliki, bukan tidak ada, kita belum memiliki apa sih rancangan yang punya kita itu kan. Biasanya lebih dominan kayak guru-guru yang lain gitu. Kita cuman ikut arahan mereka, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Sekarang setelah mengikuti ini, keterampilan menggerakkan rekan sejawat ataupun dalam tanda kutipnya komunitas belajar kita, kakak-kakak sudah merancang kemarin tentang pembelajaran berbasis proyek. Jadi kakak-kakak sudah bisa nih, dari PJOK sudah punya nih gitu proyeknya gitu kan, terkait untuk P5 gitu, bisa terintegritas ke P5. Saya sudah punya nih apanya, kira-kira bisa membantu saya tidak ini guru-guru yang ini kakak sampaikan di dalam komunitas belajar kakak-kakak. Oke, mungkin itu sih sedikit terkait dengan refleksi kita. Saya lanjutkan ke sesi yang kedua, menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi pengantar tugas, salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, kayak dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, jadi ini kita sudah bisa ambil tempat nih di kokurikuler, atau lebih tepatnya kalau untuk apanya P5 deh. Kita sudah bisa nih membuat sebuah program yang mungkin selama ini kita tahunya, mungkin kakak sudah tahu nih, membuat sebuah P5 guru PJOK pasti membuat alat gitu, kita selalu membuat alat, tapi ini kita bisa membuat sebuah rancangan dari dasar program dulu, dasarnya apa tujuannya, sampai ternyata produk yang dihasilkan bukan hanya alat ataupun benda, tapi sebuah aktivitas ataupun kegiatan atau festivity yang bisa tidak hanya sekali pakai, tapi ini memberikan kesan yang mungkin bisa dikembangkan untuk ke depan-depannya kakak. Dan juga untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar kakak di sekolah. Jadi maksud dari RTL ini itu kembali saya ulangi, ternyata lini masa yang ketika saya menjadi peserta dan kakak-kakak sekarang menjadi peserta itu berbeda ternyata. Ternyata kakak-kakak masih diberikan waktu untuk membuat sebuah video, membuat sebuah rencana tindak lanjut ya kakak, dari pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak susun pada hari lalu, atau mungkin ada coret-coretan yang sudah kakak buat sekarang nih. Ini yang saya mau disampaikan ke dalam kombel proyek dari saya gitu kan. Itu bisa kakak mulai dari setelah hari ini sampai nanti terakhir upload di hari Sabtu, kakak. Terakhir upload di hari Sabtu. Itu kakak bisa coba merancang awalnya dulu, nanti ini masanya merancang, lalu kakak membuat aksi gitu ya. Berarti kakak sudah tampil di komunitas belajar kakak mengajak komunitas kakak belajar kakak memaparkan ini sebuah rancangan saya, pembelajaran berbasis proyek yang rencana awal yang akan saya buat untuk P5-nya guru PJOK. Mungkin mengangkat tema permainan tradisional kakak tampilkan. Ada video kakak seperti itu. Lalu nanti bisa video singkat juga dan foto-foto. Foto-foto mungkin dari dokumen-dokumen yang dibuat, rancangan awal, dan juga foto-foto kegiatan ketika menyampaikan di komunitas belajar, dan juga video singkat. Lalu setelah itu kakak mengupload, mengunggah ke LMS. Setelah kakak mengunggah LMS, ini masa berikutnya saya akan menilai gitu terkait video tersebut. Jadi video itu penilaiannya ada bukti-bukti dukung seperti ya, rencana tindak lanjut ini bukti dukungnya seperti video dan juga foto kakak. Bisa foto-foto dokumen seperti rancangan kakak itu yang sudah kakak print, ya itu difoto-fotokan. Lalu ketika kakak absen perlu kak absen. Perlu sekali kan Andra, itu kan Anda betul. Absen yang dilakukan di dalam kombel kan? Iya, itu bukti dukung betul ya. Nanti akan saya tampilkan nih apa-apa saja jadi bahan pendukungnya nanti kakak. Jadi ternyata terbalik,
kalau saya kemarin merancang, diberikan waktu, RTL-nya setelah itu. Ya, ternyata kakak RTL dulu baru merancang, langsung membuat aksi gitu. Ternyata terbalik ya ketika kakak ya. Tapi tidak masalah, masih ada waktu ternyata. Saya kira kemarin, cuma mengunggah aja ini kakak. Padahal kalau kakak-kakak sampaikan mungkin bisa disambut oleh kepala sekolah dan rekan-rekan mau menerima dengan bersemangat, kita bisa tampil, kita punya proyek nih dari guru olahraga. Itu yang diharapkan ya kakak ya. Izin coba saya lanjutkan lagi slide-nya. Pengantar tugas, sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah kakak, di lingkungan sekolah kakak. Ada 7 aset bisa kakak perdayakan, kira-kira apa saja aset yang bisa kakak perdayakan di sekolah kakak. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan pada peserta program PKG. Jadi saya katakan, ini seperti bukti karya kakak nantinya nih. Nanti kalau kami kemarin bukti karya menguploadnya ke PMM saya katakan. Tapi kalau kakak-kakak bisa menguploadnya langsung ternyata dari LMS. Mungkin pemaparan ini untuk pertemuan kita tanggal 2 Desember saya sampaikan ulang. Kakak bisa menguploadnya nanti di LMS. Nah, kakak bisa langsung mengupload di LMS, tidak ke PMM lagi. Jadi sudah terintegritas dia ternyata di LMS kakak masing-masing. Lalu, oke, baik Kak Asep. Lalu, adapun penilaian meliputi adanya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas atau rekan-rekan kita dalam komunitas belajar, baru adanya rencana evaluasi program apabila memang ditemukan adanya tantangan yang dihadapi ya kakak ya. Lalu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, tapi ini baru ya kakak. Berarti ini kakak memang rancangannya masih baru-baru nih, fresh-fresh nih semuanya. Berarti kakak-kakak bisa bahan tayang ini, berarti seperti slide-slide-nya, kakak-kakak bisa upload foto-fotonya, bahan-bahan pendukungnya. Lalu notulen ini, catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK. Ini adanya notulen rapat ketika kakak melakukan nanti menyampaikan di komunitas kakak. Dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Berarti ada bukti-bukti dukung lain seperti ya catatan tadi itu kata Kak Nanda. Berarti absen perlu ya Kak Rahmat? Perlu. Lalu ada catatan-catatan enggak nih? Ada masukan enggak? Ada saran enggak dari kepala sekolah atau teman-teman gitu? Bisa sebagai bahan pendukung juga. Jadi keempat bahan ini bisa kakak-kakak persiapkan untuk dalam membuat rencana tindak lanjut kakak. Mungkin bisa kakak-kakak foto atau bala saya foto saya berikan nanti kepada kakak-kakak apa saja yang perlu dilengkapi. Karena keempat ini menjadi dasar penilaian ya kakak-kakak. Dia 100% apabila keempat ini muncul. Tapi kalau kurang dari 4 ini penilaiannya akan berbeda. Mungkin 75%, lalu 50%, lalu 25%. Itu berbeda-beda ya kak ya. Izin saya lanjutkan lagi. Rencana tindak lanjut atau RTL, ini ada sebuah kata-kata. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu dari Sukan Nakat. Moda, ini ada modanya, penugasan mandiri. Ini sudah nampak nih gambarannya dari kemarin kakak buat. Rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Oke, ini bahan-bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Jadi video-video yang mungkin kakak-kakak akan tampilkan slide-slide-nya di dalam komunitas belajar kakak nanti, dalam komputer kakak, itu maksimal 9 slide. Nah, nggak usah banyak-banyak sekali kakak. Berarti kakak harus membuat slide ini. Itu saya minta juga nanti ke dalam tadi, keempat tadi komponen ini. Saya mau lihat juga bahan tayangnya seperti apa yang kakak-kakak buat. Lalu apa sih komponennya? Seperti judul program kegiatan, latar belakang, lalu tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar,
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki dari sekolah, berarti aset-aset ya Kak ya. Lalu rencana evaluasi dan juga kemungkinan tantangan apa yang dihadapi ketika kita akan membuat proyek ini. Gitu. Berarti 8 inilah yang akan Kakak coba tampilkan ke dalam bahan tanya Kakak. Oke, berarti ini ada sebuah keterangan RTL yang Kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Mungkin setelah Kakak buat, berarti ada umpan balik dari saya. Selanjutnya, Kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, dan catatan diskusi bersama KPS, video dan foto atau dokumen lain yang relevan di LMS Kakak. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar Kakak pasca kegiatan pelatihan. Nah, berarti kan seperti kata saya, Kakak kalau ingin tetap ingin melanjutkan program ini, project ini, berarti nanti fokusnya setelah kita melaksanakan program ini. Mungkin setelah ya, semester baru lah ya Kak ya, semester 2 mungkin bisa lebih fokus lagi kalau Kakak masih lanjut. Kalau bisa, projectnya jangan project yang ketika ke program aksi nyata ini aja. Bukti karyanya saja. Kalau bisa diteruskan. Seperti saya ini kan masih terkendala pergantian kepala sekolah, tapi saya masih terniat ingin membuat Saburaga, Sabtu Bugar Olahraga gitu. Ingin membuat festivity dan SEM gitu. Kalau bisa kita ingin tampil Kakak, jangan kita di belakang-belakang terus gitu kan. Itu yang diharapkan. Kita jangan sampai seperti karena kita sudah belajar perubahan paradigma, kita jangan sampai masih krisis arah dan identitas. Kita ini guru PJOK gitu, kita garda terdepan gitu. Kalau nggak ada kita gimana anak-anak seperti itu ya. Anak-anak nggak bakal sehat fisik jasmaninya, rohaninya juga kalau nggak sehat fisiknya. Bagaimana dia mau datang ke sekolah kan itu. Oke, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana dan program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Ada juga elemen-elemennya Kakak. Judul program dan kegiatan. Berarti ini sudah tahu lah Kakak nih. Ini nampak dari rancangan kelompok 3 ya kemarin ya Kakak ya. Itu sudah ada judulnya apa, latar belakang kenapa, di situ ada pemilihan suaranya juga dari peserta didik, pemilihan olahraga apa, dan juga Kak Andra sudah menyampaikan. Jadi Kakak bisa memasukkannya ke dalam latar belakang dan juga peserta didik ini bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikannya dan juga yang sudah dipilihnya. Lalu jelaskan konteks program ini apa, itu. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan seperti aset-aset apa yang dibutuhkan ya Kakak ya. Lalu tujuan programnya jelas ya Kakak nampak dan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap-tiap tujuannya juga terlihat. Dan struktur program dan juga mitra dalam komunitas belajar kira-kira siapa yang kita ajak nih, guru-guru siapa nih kita bisa berdayakan apa. Pertanyaan tentang kapasitas dimiliki kelas mengenai terkait dengan ini apa saja yang sumber daya yang bisa kita gunakan nanti dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek ini. Lalu pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah tadi, sumber daya apa yang lebih monoton dan juga lebih efisien kita berdayakan. Lalu adanya nanti rencana evaluasi, mungkin di sini apa hasil yang kita dapat, apa manfaatnya, jikalau memang masih terkurang, apa yang akan kita perbaiki, kita lebih kuatkan. Lalu kemungkinan dan tantangan apa yang kita hadapi ketika kita nantinya membuat pembelajaran berbasis proyek ini. Kakak sampaikan di tayangan slide bahan tanya Kakak. Ini aspek penilaian yang saya sampaikan tadi, adanya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur, keterlibatan komunitas dalam sekolah, itu nanti mungkin ada dalam video, mungkin ada sesi tanya jawab, adanya tambahan, mungkin ada masukan, nilai rapat ya. Lalu rencana evaluasi data-data yang dibuat setelah mengikuti kita buat pembelajaran berbasis proyek ini, kira-kira apa sih yang kita dapat dari hasil pembelajaran berbasis proyek ini? Apakah adanya yang perlu kita kuatkan atau apa yang perlu kita berubah gitu ya kayak. Nah, ini masanya Kakak untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama Kakak tentunya menyusun rencana tindak lanjut. Mungkin rencana tindak lanjut ini isinya itu adalah pembelajaran berbasis proyek yang sudah Kakak mungkin buat kemarin di dalam kelompok Kakak bisa pakai itu. Tapi kalau Kakak punya pilihan sendiri lebih bagus lagi. Kakak buat itu dulu Kakak di hari Senin atau saya tahu juga nih kayaknya di akhir bulan ini kita padat
Tapi coba memaksimalkan waktu yang 1 minggu ini, kakak bisa nge-tag video, mengambil video atau foto-foto dalam komunitas belajar kakak, dan kakak ada menampilkan bahan tayang tadi. Lalu menyusun dan mengunggahnya di LMS kakak. Kalau sudah oke, kakak dapat foto, videonya, bahan-bahan pendukungnya, kakak unggah ke LMS. Lalu setelah itu baru penilaian dari saya kakak. Setelah kakak unggah, saya menilai bahan-bahan kakak tersebut. Dan juga nanti setelah 6 hari kita bertemu lagi di tanggal 2, itu saya memberikan umpan balik hasil dari kegiatan yang sudah kakak lakukan. Baik, sebagai catatan tambahan, jika ada peserta di dalam sekolah kakak yang sama, tapi ini ada ya, kita ada ya Kak Chandra sama Kak siapa malam Kak Dwi Rahmat ya, satu sekolah ya. Nah, ini sebagai catatan tambahannya. Kalau ada yang sama, jika ada peserta yang sama satu sekolah, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Nah, bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah LMS. Nah, bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Jadi, dalam arti kata, kakak menyusun bahan tayang yang berbeda ya kakak ya. Walaupun nanti tujuannya sama gitu kan, kami membuat ini Karamat karena kami satu sekolah, boleh, tapi bahan tayangnya berbeda yang ditampilkan itu ya kakak ya. Lalu kakak di dalam satu sekolah ini dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Di sini kakak bisa, kita katakan tadi, bisa membuat pembelajaran berbasis proyek yang sama. Berarti ini enak nih, langsung kolaborasi dua guru olahraganya. Sama nih Karamat, kami sama aja lah nih pembelajaran basis proyeknya gitu kan, tapi nanti bahan tayangnya yang berbeda, kakak susun masing-masing berbeda dengan keunikan dan kreativitas kakak masing-masing. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dan dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada LMS. Jadi kalau untuk kayak bukti pendukung seperti notulen rapat, foto-foto kegiatan di hari yang sama, cuman bahan tayang yang berbeda, tidak masalah itu ya kakak ya. Itu diperbolehkan, dan juga mungkin adanya tambahan dari mungkin ada teman-teman gitu, masukan teman-teman yang sama itu juga dipakai Karamat, nggak usah banyak boleh juga. Oke, mungkin itu sih kak gambaran untuk persiapan kakak-kakak dalam membuat sebuah bukti karya ini nantinya. Kira-kira dari persiapan kakak rencana tindak lanjut inilah dalam waktu 6 hari, dimulai dari berarti kakak mungkin bisa merancang di hari Minggu nih, kalau Sabtu senggang bisa kakak orek-orek, hari Senin kakak coba diskusikan dengan kepala sekolah, dengan kawan rekan sejawat, pilih hari untuk kakak diskusikan, tampilkan di komunitas kakak. Itu dalam bentuk foto atau video, dan juga bahan pendukung dipersiapkan, dan bahan tayang juga sangat dibutuhkan karena penting. Oke. Kira-kira ada nggak pertanyaan kakak terkait RTL kita ini? Ini ada sesi tanya jawab, diberikan kurang lebih 7 menit nih kak. Atau sudah oke? Atau masih ada yang bingung nih kakak? Oke, baik. Kak Chandra, boleh silakan kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kak, sebetulnya dari kemarin itu jujur aja nih kak, agak kurang fokus ini mengikuti Zoom nih. Iya. Karena banyak kegiatan di sekolah dan di desa. Nah, jadi inilah agak fokus nih kan. Nah, pas fokus kayaknya udah ketinggalan materi jauh nih, jadi bingung ini. Apa yang mau dibuat nih kira-kira ya kayak? Iya. Oke. Mungkin secara singkatnya coba saya paparkan ulang lagi kan ya. Jadi di modul 3 ini kita membahas pertama tentang komunitas belajar di sekolah kita. Tentu di sekolah Kak Chandra udah ada ya kak ya? Iya, udah. Ya sudah, itu oke. Itu sudah di tahap mungkin implementasi lah kakak nih ya, kakak ini. Kalau untuk karena sudah ada, berarti sudah ada ketuanya, sudah ada apa sekretarisnya, sudah ada semuanya jajarannya.
berarti di tahap implementasi atau di tahap apa ya semalam bahasanya itu ya, lupa saya, yang untuk Kak Sudirman semalam. Kak Sudirman sudah IHT dia kemarin. Jadi Kak Chandra bisa membuat pembelajaran berbasis proyek atau istilahnya P5-nya Kak. Ini dalam versi kita PJOK. Nah, rancangan pembelajaran berbasis proyek ini itu kita buat kemarin pada hari yang lalu, baru semalam kita buat nih Kak, dalam diskusi kelompok. Jadi kalau Kak Chandra masih bingung apa sih kerangka pembelajaran berbasis proyek yang kita buat ini, itu nanti Kak Chandra bisa minta ke kelompok 3 kemarin, itu gambaran ini sudah lengkap sekali, saya lihat tuh sampai ke tabel-tabelnya sebagai apa ya, itu yang akan kita paparkan nantinya ke dalam komunitas belajar kita. Jadi tindak lanjut ini adalah sambung menyambung Kak Chandra, dari tugas akan membuat sebuah proyek pembelajaran berbasis proyek atau P5. Ini masih rencana, tahap rencana, bukan langsung kita membuat. Jadi kita membuat langsung nih Karamat. Setelah ini kita buat video festivity, maafnya kan nanti atau miskom kan buat video festivity festival. Enggak, kita masih baru tahap merencanakan, kita baru berunding di dalam komunitas belajar. Mana tahu diterima kepala sekolah kita, mungkin setelah kegiatan program ini barulah kakak lanjutkan, kakak realkan. Nah, itu baru kakak buat hasil realnya. Kakak buat seperti P5, seperti apa P5 biasa, tapi ini dalam bentuk PJOK kita punya. Nah, itu lalu Kak Chandra bisa mengajak guru-guru lintas mapel. Seperti kalau Kak Chandra ingin mengangkat temanya, kita kan guru PJOK ini tentang gerak. Kemarin usulannya memang sudah dapat permainan tradisional yang kita angkat. Kan permainan tradisional ini bermain sambil bergerak banyaknya, seperti ada main apa, estafet ya. Lalu ada trompa panjang, lalu ada apa bakiak yang tempurung itu dimodifikasi ke dalam permainan invasi juga ada kemarin. Jadi Kak Chandra bisa berkolaborasi dengan Kak Karamat. Jadi kira-kira mau angkat tema permainan tradisional apa gitu yang akan ditampilkan untuk P5-nya. Jadi P5-nya seperti festival kita kemarin Kak, Sam, itu yang kita buat. Cuman kan tentu ada kerangka-kerangka awalnya yang harus kita, dari dasarnya apa yang kenapa tujuan sampai kita membuat P5 ini tentu ada. Itu yang akan dirancang. Jadi kalau ketinggalan Kak Chandra bisa ambil sebagai contoh ataupun itu dirubah isinya permainannya bisa juga dari kelompok 3 nanti bisa dibagi-bagikan oleh kakak-kakak di grup tugas lah. Kayak Kananda, coba di-share Kak Kananda nanti apa yang kemarin tuh pembacaan rencana itu Kak. Siap Kak. Oke, bahan acuan kakak-kakak yang lain mungkin masih bingung kayak mana sih kerangka pembelajaran berbasis proyek ini, dasarnya kayak mana menyusunnya. Atau nanti Kak Kananda bisa lebih menjelaskan lagi nanti di grup itu terkait dengan merancang pembelajaran berbasis proyek itu, dasarnya apa-apa itu. Oke, mungkin seperti itu Kak Chandra. Jadi yang diminta sekarang ini adalah RTL ini video Kak Chandra sudah merancang dan rancangan ini Kak Chandra bawa dalam komunitas belajar kakak, ada videonya. Lalu ada bahan pendukung seperti bahan tayang, slide nanti kakak tampilkan. Oh ini nama judulnya, kegiatannya nanti mau dibuat P5-nya. Lalu guru-guru apa saja yang terlibat, lintas mapel apa saja yang terlibat. Lalu aset-aset apa saja yang digunakan di sekolah kita dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek ini. Itu ditayangkan. Lalu nanti adanya bukti dukung seperti absen, notulen rapat, itu saja Kak Chandra. Baru sampai situ. Oh gitu ya. Karena langsung melaksanakan tidak, masih kita berencana. Merancang berarti ya. Betul masih merancang dan divideokan dalam komunitas belajar kita. Itu diminta dulu. Iya. Tadi saya kira itu Kak udah langsung membuat itu terus kita langsung belum. Ya, itu setelah kakak ikut program nih lah. Itu balik ke kakak. Kalau ikhtiar kakak mau melanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau dalam Karamat saya pusing banyak kegiatan. Terserah kakak. Pendapat kita tampil Kak. Paling tidak dalam 100 meter 1 kali jadi lah. Gitu. Oke Kak, kalau begitu Kak. Oke, baik. Ya, terima kasih penjelasannya Kak. Jadi bisa kolaborasi nih Kak, Nanda bisa kolaborasi sama Kak Karamat. Bisa ya, enak nih. Satu aja rencananya buat apa kan sama sekolahnya nih. Apa mau dibuat? Iya. Bahan kalau paham Kak, masalahnya tadi pagi saya tanya sama dia nggak paham juga Kak.
Tapi kan malam ini dapat nih, udah dapat titik terangnya. Ini enak nih. Jelas itu Tolonglah jelas. kelompok 3, tolonglah. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak ya. Siapa itu kelompok 3? Siapa itu? Oke. Kira-kira ada lagi Kak yang lain yang ingin tanya? Kak Rahmat, Kak Chandra ini bukan awak kirim tugas, Kak. Awak kirim tugas, cuma dianya aja yang cuek ini. Iya kan Anda Masih kemarin dia bilang apa? pusing. Kemarin dia kan Anda. Kok bisa? Mobilan Salah terus. sama gue. Mobilan Coba tengok terus. WA tuh. Awak bantunya kirim-kirim tugas tuh. Dianya aja yang nggak mau ngerjain. Kak Chandra jangan mobilan terus lah. Tolong lah kawan. Enggak, ini lagi merenung ini. Kok bisa kalah sama Ukui kemarin nih? Mentang-mentang beli mobil baru, nggak mau ngerjain tugas. Iyalah yang orang Ukui itu nyetop mobil bus tuh ya. Joget-joget ya. Oke, Kakak. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan Kakak terkait ini? Mau ditanyakan yaitu di depan bus di Tolelet. Nggak usah dibahas, Kak Sudir. Aduh. Kak Andra, Jadi kira-kira acara Porgu kemarin siapa yang juara umum, Kak Chandra? Ukui. Puas kalian? Tapi bener Kak Rahmat, Ah, di saat pengibaran bendera itu, mhm. Siti Chandra itu memang meluahkan isi hati selama seminggu pelatihan kemarin itu kan PKG PJOK itu. Memang tinggi sendiri, laki-laki sendiri, ganteng sendiri, gimana itu? Berarti Kak Chandra ya? Iya, ngibar bendera dia. Berarti mantap ya. Berarti. Oke, Kak Andra, ada yang mau tanyakan Kak Andra tadi ada sepertinya ngangkat tangan. Kak mau tanya ini waktunya terakhir kapan ya Kak? Hari Sabtu depan, Kak. Jangan terakhirnya Kak oke. tanya. Gini maksudnya nanya terakhir kan Ganda. Jadi Kan bisa di tempat kami. Ya. Iya, soalnya sekarang lagi padat nih ya. Betul. Ya. Jujur-jujuran kan, soalnya ada acara kecamatan. Itu Betul. PGRI kan kecamatan. Acara Yang kedua apa, Kak kami, Andra? Kak Andra kecamatan mana? Aduh, Acara apa? Banyak kali acaranya. aduh inilah memang nih, kalau juara umum tuh banyak. Sorry maaf. Nah, jadi Coba di tempat fokus ke kami juga pertanyaan ada. aja, Kak Andra. Oh iya, maaf ya Kak Sidik ya. Jadi Kak, kami ada itu acara, terus yang kedua tuh sekaligus sama acara itu apa? Antar gugus gitu Kak. Jadi ada lomba apa kan anak-anak lomba. Nah, itulah Kak. Kirain tadi Sabtu ini, waduh, kayaknya nggak terkejar gitu. Dia masih diberikan waktu 6 hari Kak, setelah sesi tatap maya kita. Berarti kan hari Sabtu, berarti diberikan 6 hari waktunya. Berarti hari Sabtu besok, Sabtu depan Kak. Jadi mungkin bisa Kakak set kira-kira hari apa nih yang kosong di sekolah. Misalnya kita di sekolah tidak ada kegiatan nih, mungkin di situ bisa Kakak coba tag, ambil hari diskusi dengan ibu kepala sekolah atau bapak kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat, sampaikan bahwasanya ini sebuah tugas kami, tugas akhir untuk PKG PJOK. Kami menggerakkan komunitas belajar. Jadi ada sebuah rancangan pembelajaran berbasis proyek yang saya buat, mudah-mudahan ini kan masih di tahap merencanakan itu. Kalau memang dapat lampu hijau, insya Allah saya kerjakan seperti itu. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya Kak Andra ya. Belum lagi acara tukar kado ya Kak Andra. Nah itu makanya kan lama. Aduh, itulah. Belum lagi mikirin kado nih Kak. Oke, Kak Sudirman ada yang mau ditanyakan Kak? Atau ingin ada sebuah penguatan dari Kak Sudirman? Ini saya masukkan aja sih untuk rekan-rekan dan Kak Rahmat nih. Ini kan posisinya kita kan ada namanya pembelajaran sejawat nih kan, rekan sejawat nih. Rencana kami ini mau ngundang kakak lagi datang ke sini. Ke Lesung lagi Kak?
Kalau Som boleh ke Kecamatan Ukui pun juga boleh, karena kan Kecamatan Ukui kan lagi booming-boomingnya Tololet itu dan juara umum kan. Itu yang Terus aja, terus bahas terus. Tolonglah kawan. Tolonglah kawan. Terus yang keduanya, saat nanti rekan-rekan juga ada waktu senggang, kami kan jadi kami nanti rundingkan sama teman-teman yang ini PKG ini. Mungkin nanti kalau tidak itu yang kami nanti video call lah sama Kak Rahmat. Ini satu hal harus terselesaikan gitu, Kak. Karena kami bakalan ngumpul jadi satu lagi rencana gitu. Terkait dengan misalnya tindak lanjut ini Kak? Atau gimana? Iya benar. Cuman sedikit saran nih Kak, kalau bisa itu oke lah, boleh kumpul kita sebelum merancangnya, oke lah berkumpul kita. Tapi nanti ketika implementasinya itu di komunitas belajar kakak masing-masing, itu diminta dari LMS itu Kak. Oh, gitu. Ya mungkin itu Kak, maksudnya kan kami ini ngumpul, ya kan sama-sama sharing Kak tentang membuat rencana tindak lanjut ini. Jujur masih abu-abu nih ya, masih itu kan buatnya kemarin, masih bingung juga. Jadi mana tahu nanti kalau kami bisa tukar pikiran. Memang implementasi kan di sekolah masing-masing ya. Cuman kan kalau pembuatannya kami pengennya bareng-bareng gitu biar sharing-sharing juga lah gitu. Nah, boleh Kak. Kita cari harinya kita buat game meet kalau memang ya Kak. Kita buat game meet lagi. Gimana tuh Kak? Kita buat Google Meet seperti ada nggak dalam LMS, tugas LMS lah. Kalau sekarang kan memang kebutuhan LMS. Ini kayak kita sharing, kita berbagi pengalaman. Boleh lah tuh Kak. Kapan dirancang kira-kira kapan kakak bisa, mungkin calling saya coba cari harinya gitu Kak. Saya cari waktu yang memang kosong gitu, karena mungkin ya betul yang kita disibukkan minggu besok ini memang minggu padat ya kayak saya belum lagi mempersiapkan untuk upacara jadi di kecamatan, makanya coba mensiasati waktu juga lah, bisa waktu. Boleh Kak Sudir, nanti kita coba cari waktunya, kita coba diskusikan bersama. Oke Kak Nanda, ada lagi yang bertanyakan atau ada usulan atau penguatan dari Kak Nanda? Ini mau bertanya Kak. Nanda kan rencana mau coba-coba RTL lah kan, rencana tindak lanjut. Jadi langkah awal itu Nanda melakukan sesi diskusi dan wawancara lah di dalam KBS gitu. Iya. Terus Nanda angkat nanti itu tentang olahraga tradisional gitu, permainan tradisional. Tapi Nanda di situ pembahasannya tentang sport education model gitu, boleh Kak itu? Boleh Kak. Jadi nanti bersama-sama guru itu saling ada sesi tanya jawab, nanti maksud dan tujuan SEM-nya gimana, itu dituju apa untuk acara kita guru atau kita libatkan anak-anak yang sebagai panitia SEM-nya tapi guru yang berlomba, kan seperti itu. Boleh Kak? Boleh juga, boleh Kak, boleh. Boleh gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak Nanda, boleh. Bisa Kak Nanda. Kayak sport education model ini perannya itu untuk yang kepanitiaan ataupun yang untuk mengkoordinir, nanti kita bagi peserta IDD gitu kan. Coba dia mengelola tata kelolanya. Kita yang jadi apa? Boleh Kak Nanda. Cuma sedikit nih usulan juga kalau bisa terima. Libatkan juga peserta didik kita Kak Nanda dalam sebuah aktivitas itu, dalam tanda kutip dia terlibat dalam tugas proyek itu, dia menjadi peserta juga, kita pemain juga situ, libatkan juga seperti itu, karena ya, nantinya yang diharapkan kan mereka bergerak nih, juga kita dia terlibat ke dalam aktivitas gerak tersebut ya Kak Nanda ya. Itu mungkin saran saya gitu. Oke, terima kasih Kak sarannya Kak. Oke, Kak, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Oke Kak Andra, silakan Kak. Kak mau tanya Kak, kan untuk proyek kami yang mau kami buat tuh kemarin kan kebanyakan berpikirnya tentang olahraga tradisional. Kalau seandainya olahraga basic itu boleh nggak Kak? Olahraga basic biasa.
sering dimainkan. Yang olahraga basic yang kayak olahraga biasa ya kayak yang udah biasa kita jumpai. Itu kemarin kan saya juga ada sedikit sampaikan. Boleh, cuman level nilainya itu yang di tengah-tengah Kak. Nah, kalau itu sudah ada, kita di sini diminta kita mengembangkan, kita menciptakan inovasi-inovasi baru gitu, Kak. Boleh ya memang dipakai boleh, tapi rentang nilainya masih di tengah-tengah gitu. Kita berarti kalau kakak pakai olahraga tersebut, tapi kakak kembangkan, tidak pemain tradisional. Kalau saya pakai olahraga, kalau sepak bola ya sepak bola, tapi sepak bola tapi dimodifikasi lah gitu ya. Gitu ya, betul Kak ya. Nah, itu boleh Kak, nggak mengangkat tradisional boleh, di luar boleh. Berarti bola dangdut itu Kak Andra. Mantap kali tuh Kak. Boleh Kak, yang penting tadi kan kemarin kita bahas yang merancang motivasi, ada kayak model pendidikan gerak, model pendidikan kebugarannya, tentu ada nih kalau kita main olahraga sebenarnya kan tentu dapat itu tuh. Lalu ada nanti kalau memang dibuat festival atau ajang pentas gitu di kokurikuler seperti P5-nya adanya berbagi peran, itu lebih lengkap lagi, bisa juga buat. Jadi bisa kan kalau memang mau buat olahraga basic tapi dikembangkan ya Kak ya, jangan sepak bola ya kayak sepak bola biasa atau futsal biasa 5 lawan 5, itu udah kayak bisa dinilai tapi tengah-tengah gitu kan. Gitu ya Kak. Jadi contohnya kira-kira buat aturan sendiri gitu ya. Ya, itu ya. Kan kita kan kemarin kan kita buat tuh modifikasi lempar tangkapnya, permainannya pakai keranjang, adanya aturan-aturan yang kita buat sendiri gitu. Karena kan kemarin bilang itu ada juga aturan-aturan dibuat sendiri. Bebaskan kepada peserta didik, karena kan kita ngajak peserta didik, bebaskan dia mau seperti apa aturannya, gaya permainannya seperti apa gitu. Tanyakan peserta didik kita. Kayak bola setan kemarin tuh seram kali tuh. Iya, lanjut Kak Sidik udah angkat tangan tuh. Iya, Kak Sidik. Enggak, itu apa? Tangannya pegel itu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Kak terkait dengan RTL ini Kak? Ini memang diberikan waktu 10 menit sesi tanya jawab ini. Kira-kira ada lagi nggak? Atau mungkin ada masukan dari Kakak dalam perencanaan sesi tanya RTL Kakak? Tapi mudah-mudahan ya Kak ya, tidak ada halang-halang melintang yang Kakak hadapi ketika nantinya dalam membuat ini saran juga nih untuk teman-teman semua di kelas 13. Sebelum kita melakukan RTL nih, alangkah baiknya kita ngumpul di rumah Kak Andra gitu. Jadi nanti tema berbeda-beda tapi kerangkanya sama gitu. Cara-caranya untuk rapatnya di kombel masing-masing kan. Tapi kita carilah judul yang berbeda-beda gitu kan. Ya, betul, boleh sama-sama ngerjain tugas. Setuju bungkus. Merancang bahan tayangnya juga. Bagaimana Kak Andra? Ngumpulnya jangan di tempat saya lah Kak, di tempat luar lah, lebih enak kalau di luar nongkrong. Iya enggak apa-apa di tempat nongkrong enggak apa-apa, tapi untuk narasumber nanti fasilitatornya kami harapkan dari Kak Andra lah gitu. Jangan Kak, jangan. Karena ada Kak Sidik tuh di situ. Kak Sidik. Nggak bisa. Bungkus. Dah selesai. Bungkus. Oke, baik. Oke Kak ya. Kita lanjut mungkin ini juga menimbang waktu. Saya tekan nih mengganggu waktu istirahat Kakak. Juga tadi Kakak ada yang rencana mau waktu keluarga. Oke, ternyata sudah akhir. Mudah-mudahan dari kegiatan tetap maya kita ini dapat lebih membuka wawasan kita ya Kakak ya. Kita ternyata RTL-nya harus dibuat dengan seperti ini. Seperti yang tadi yang sudah disiapkan, itu sudah saya foto, nanti saya kirim ke grup, itu bahan-bahan yang Kakak siapkan ketika membuat rencana tindak lanjut. Oke, penutup. Ada sebuah pantun, ternyata Kakak, ini biasanya Kak Asep yang, saya kalau ingat pantun ingatnya Kak Asep terus nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oke, ada pantun yang kedua. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik kakak-kakak, dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Bukti karya ini nanti di pertemuan kita tanggal 2 Desember nanti kakak. Oke.
sudah sampai di slide akhir. Terima kasih banyak kakak-kakak semua atas partisipasi kakak-kakak pada malam hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan mengganggu waktu istirahat malam kakak-kakak yang semula memang sudah saya rencanakan siang, apa dikata tidak bisa kita berencana, tapi Tuhan yang berkehendak baru bisa malam. Kalau minggu tadi saya berpikirnya lebih sangat mengganggu malah lagi ya. Minggu itu hari libur kakak-kakak, mungkin kakak banyak aktivitas, mungkin ada yang ke ladang. Itu yang saya makin berat saja. Tapi tidak salah kakak. Ini sudah terlebih juga 1,5 jam juga kira-kira nih gambarnya. Jadi yang saya sampaikan juga terakhir, mudah-mudahan kakak tidak ada halang merintang dalam membuat rencana tindak lanjut. Apa yang kakak rencanakan dapat dengan mudah terlaksana dari tahap awal perencanaan, membuat rancangan, sampai kakak membuat video, lalu nanti kakak mengunggah dari rencana tindak lanjut kakak tersebut. Tidak ada halangan merintang ya kakak ya. Ujung kata terus bergerak kakak, terus menjadi penggerak ya kakak ya, penggerak. Dan juga itu saya sangat kagum dan fasilitator saya sangat terkagum dengan kakak-kakak yang diharapkannya pada peserta beliau, tapi ternyata pengimbasan dari pesertanya pula yang bisa menampilkan yang diharapkan. Itu makanya Tips Salam selalu menjadi garda terdepan. Tips Salam dari fasilitator saya. Terus bergerak kakak, menggerakkan anak bangsa supaya anak bangsa kita ini terus bertambah kosakata geraknya kakak. Oke, baik kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan sesi tatap maya kita pada malam hari ini, mungkin coba saya kembalikan mikrofon virtual saya ini kepada Kak Nanda untuk menutup kegiatan kita dengan doa, Kak. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan tatap maya kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Minta kepada Sang Pencipta menjadikan kita guru yang jenius, pintar, dan bersahabat bagi anak-anak atau peserta didik, dan juga menjadi guru yang didamba-dambakan oleh banyak orang. Amin. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Kak Nanda. Baik Kak, seperti biasa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya izin mengambil absensi Kakak, foto bersama di akhir kegiatan. Oke, boleh dibuka kameranya Kakak. Kak Ajis mana nih? Bu Rosmi, Kak Sidik, yang lainnya. Kak Sidik, makan aja kerjanya nih. Nanda mau ke SP5 nanti ini Kak Sidik. Ngupas bawang. Oke. Baik, izin kakak dalam hitungan ketiga berikan senyuman termanisnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kakak. Ya. Boleh, bebas nih kayak bebas kak. Boleh semangat, boleh 13 kayak seperti ini ya kak. Kalau ini saya nggak bisa nekan nih. Oke, baik. Saya semangat deh. Siap, kakak. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik kakak. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada kakak semua yang sudah hadir dalam ini Kak Samsul sama Kak Ilan sama. Kak Rahmat, kami ini pesta sama Kak Ilan. Lagi di undangan. Oke, lanjut. Gulu. Info rendang. Totalitas. Pesta di mana? Oke, kakak. Bungkus, jangan lupa. Rendang.